Halo Sobat Sains, selamat datang di jelajah wisata kuliner es Sudi Mampir Pamekasan. Di balik segelas es Sudi Mampir ternyata tersimpan konsep sains yang sangat menarik. Kita di dalamnya bisa menemukan contoh unsur, senyawa, campuran, bahkan pemisahan. Menariknya, ilmu sains tidak hanya bisa kita pelajari di laboratorium saja, akan tetapi juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui pengalaman seru di wisata kuliner. Yuk kita ungkap keseruan ilmu sains yang tersembunyi di balik segelas es Sudi Mampir. Wisata kuliner es Sudi Mampir merupakan kuliner khas Pamekasan yang berada di Jalan Diponegoro, Geladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Inilah perlengkapan alat dan bahan utama yang digunakan untuk membuat es Sudi Mampir. Alat yang digunakan yaitu kompor, panci, freezer, baskom, parutan es, saringan, pisau, gelas, centong, parutan kelapa, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kacang goreng, sirup, gula, roti tawar, santan, dan air. Proses pembuatan es Sudi Mampir dilakukan melalui beberapa langkah yang sederhana, namun tetap memiliki rasa yang enak. Langkah yang pertama yaitu merebus gula dengan air hingga mendidih. Langkah yang kedua menambahkan pewarna merah atau sirup. Langkah yang ketiga diaduk hingga rata dan tunggu sampai dingin. Langkah yang keempat memarut kelapa untuk menghasilkan santan dan saring kelapa untuk memisahkan ampas dan santan. Langkah yang kelima yaitu merebus santan hingga mendidih. Langkah yang keenam yaitu memarut es. Sedangkan langkah yang terakhir yaitu penyajian, memasukkan es batu serut, santan, sirup ke dalam gelas. Kemudian tambahkan roti tawar beserta kacang goreng. Minuman es Sudi Mampir terdapat konsep sains. Dimulai dari alat dan bahan yang digunakan, terdapat unsur dan senyawa kimia. Sedangkan pada proses masaknya terdapat campuran dan pemisahan. Tapi sebelum itu, yuk kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan unsur. Unsur merupakan zat murni yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur tersusun dari atom-atom yang sejenis dan setiap unsur memiliki sifat tertentu. Berikut unsur golongan 1A yang terdapat pada alat dan bahan es Sudi Mampir, yaitu freezer dan sirup serta gula terdapat unsur hidrogen. Unsur golongan 2A pada gelas dan kacang goreng mengandung unsur kalsium. Pada unsur golongan 3A, kompor dan santan mengandung unsur boron. Pada unsur golongan 4A, saringan, parutan es, kacang goreng, dan roti tawar mengandung unsur karbon. Unsur golongan 5A terdapat parutan es dan santan mengandung unsur fosfor. Pada unsur golongan 6A, panci, sendok, centong, dan sirup mengandung unsur oksigen. Pada unsur golongan 7A, baskom dan roti tawar mengandung unsur klor. Pada unsur golongan 8A, lampu warung es Sudi Mampir dan lampu freezer terdapat unsur neon dan argon. Setelah kita memahami unsur, tahap berikutnya adalah mengenal senyawa yang terdapat pada alat dan bahan es Sudi Mampir. Tapi sebelumnya, yuk kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan senyawa. Senyawa merupakan zat yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dan membentuk zat baru yang memiliki sifat berbeda dari unsur penyusunnya.
Pada golongan 1A, freezer terdapat senyawa tetrafluoroetane, sedangkan sirup terdapat senyawa asam sitrat, dan gula terdapat senyawa sukrosa. Pada golongan 2A, gelas kaca terdapat senyawa kalsium oksida, sedangkan kacang goreng terdapat senyawa kalsium oksalat. Pada golongan 3A, kompor memiliki senyawa boron trioksida, dan santan terdapat senyawa asam borat. Pada golongan 4A, saringan santan memiliki senyawa polipropilena, dan parutan es memiliki senyawa selulosa. Sedangkan roti tawar mengandung senyawa karbohidrat dan kacang goreng memiliki senyawa asam oleat. Pada golongan 5A, parutan es terdapat senyawa ferofosfat, sedangkan pada santan terdapat senyawa fosfolipid. Pada golongan 6A, panci, sendok, dan centong mengandung senyawa aluminium oksida, sedangkan sirup mengandung senyawa sukrosa. Pada golongan 7A, baskom terdapat senyawa polivinil klorida, sedangkan roti tawar terdapat senyawa natrium klorida. Golongan 8A, pada wisata kuliner es Sudi Mampir tidak terdapat senyawa, karena hanya terdapat unsur yang murni. Nah, pada tahap ini kita akan membahas tentang campuran yang ada dalam proses pembuatannya. Tapi sebelum itu, coba kita pikir dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan campuran. Yuk kita cari tahu bersama. Campuran merupakan zat yang terbentuk dari dua atau lebih zat yang digabungkan secara fisik tanpa adanya reaksi kimia, sehingga zat penyusunnya masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran kimia yang terjadi pada proses pembuatan es Sudi Mampir yaitu campuran sirup antara gula, pewarna, air, dan perisa yang menjadi larutan. Campuran santan antara air dan santan saat dipanaskan. Campuran gula dan air saat perebusan. Campuran saat penyajian, parutan es, sirup, santan, dan air gula disatukan dalam gelas. Kemudian ditambahkan roti tawar beserta kacang goreng. Tahap ini kita akan mengungkap metode pemisahan yang terjadi dalam proses pembuatan es Sudi Mampir. Pernah nggak sih kalian kepikiran apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemisahan? Yuk kita pelajari sama-sama. Pemisahan merupakan cara untuk memisahkan zat-zat yang tergabung dalam satu campuran tanpa mengubah sifat kimianya. Metode pemisahan yang terjadi pada pembuatan es Sudi Mampir diantaranya: yang pertama, metode filtrasi. Menyaring santan memisahkan ampas kelapa dengan santan. Yang kedua yaitu metode dekantasi. Santan setelah dimasak dan diamkan, lapisan lemak terdapat di permukaan atas dan dipisahkan dengan cara menuang perlahan. Segelas es Sudi Mampir benar-benar membuat segar, sekaligus penuh dengan ilmu sains. Kuliner enak, belajar asik, dan mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Sampai jumpa di petualangan kuliner sains berikutnya yang lebih seru, menantang, dan pastinya menyenangkan.